Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fitra Ramadhani dari kelas Q dengan NIM 2211102277 dan bersama Jarul Alam dengan NIM 212211102280. Kali ini kita akan mengerjakan tugas aljabar linear, yaitu tugas 7 dengan lanjut. Kita nomor 1, tentukan bentuk echelon baris tereduksi dari metrik 4x5 yaitu 2 dengan metrik 2 1 min 135 4 min 2 3 min 1 3 1 2 min 2 4 2 3 min 1 2 min 5 1. Selanjutnya kita akan melihat codingan ini. Itu di sini saya sudah buat codingannya beserta penjelasannya. NumPy ini untuk mengimpor modul NumPy untuk operasi metrik, dan def Gauss Jordan ini mendefinisikan untuk fungsi melakukan eliminasi Gauss Jordan untuk mencari baris dan elemen terbesar di kolom K, yaitu dengan cara Emax dengan NPR argmax, yaitu ABS A K, K plus di K. Nah, untuk membuat metrik array-nya yaitu membuat A sama dengan NP array, yaitu di sini udah ada 21 min 135 dan seterusnya dengan akhirnya float. Untuk mencetak argumennya itu dengan print A ini punyanya array biasa. Untuk yang B itu Gauss Jordan, yaitu Gauss Jordan di A. Nah, untuk menampilkan metrik echelon baris tereduksi itu dengan print B. Dan untuk membaca solusi sistem persamaan linear dari metrik echelon baris itu dengan cara X sama dengan B, titik 2, min 1 dengan print solusi sistem persamaan linear yaitu print X. Print X itu yaitu print X ini. Kalau kita jalanin akan menghasilkan ini. Metrik argumen itu metrik awalnya, dan metrik echelon baris tereduksi itu hasil metriknya yaitu 1000 2,8 01000 min 8,4 0010 min 8,4 dan 0001 min 0,2. Terus solusi sistem persamaan linearnya adalah 2,8 min 8,4 min 8,4 dan 0,2 min 0,2. Selanjutnya kita akan menyamatkan hasil echelon baris ini dengan simbol lab. Di sini saya sudah buat Gauss Jordan 4x5. Kalau kita jalanin itu akan hasilnya sama 1000 38/15, yaitu 2,8 dan 01000 min 134/15, 0010 min 124 bagi 15, 00001 1/5 1/5 kan 0,2 ya. 0,2 berarti sama kan min 0,2. Nah, segitu. Selanjutnya untuk nomor 2. Untuk nomor 2 itu tentukan determinan dari metrik 2x2, 3x3 dan 5x5. Kita akan melihat codingannya. Kita akan buat codingannya. Yaitu dengan num import numpy snp yaitu dengan mat 2 sama dengan np array yaitu 2,3, di sini ya koma, baik 4,5.
sini saya sudah membuat metrik-metrik ya, dengan metrik 2x2, 3x3, dan 5x5. Selanjutnya kita akan membuat date 2 nya sama dengan np linout titik date buka kurung dengan 2, date 3 sama dengan np linout Nah, kalau udah, kita akan membuat rounded ini berguna untuk mencari belakang komanya. Kita akan memakai belakang koma itu ada berapa buah, 5x5 sama dengan selanjutnya kita akan print metrik 2x2. Determinan print determinan selanjutnya kita akan print si metrik 3x3 nya. Nah, ini hasilnya itu metrik 2x2 nya, 2x2 itu determinannya min 2, untuk metrik 3x3 nya yaitu min 17, dan untuk metrik 5x5 nya itu determinannya 3349. Jadi selanjutnya kita akan melihat di simbol lab apakah sama, apakah beda. Untuk 2x2 dulu, yaitu hasilnya 2 sama. Selanjutnya untuk 3x3 hasilnya itu min 17, 3x3 min 17 sama. Dan untuk 5x5, untuk kali 5x5 hasilnya 3349 dan hasil sama.
Selanjutnya kita akan selanjutnya nomor 3 itu tentukan inverse dari metrik berikut. Yang pertama itu inverse-nya 2 kali 2, yang B itu inverse 3 kali 3, dan C itu 5 kali 5. Di sini kita sudah punya Pythonnya, programmingnya. Yang pertama itu metrik 2 kali 2, metrik 3 kali 3, dan metrik 5 kali 5. Di sini untuk hitung matriksnya dengan menggunakan inverse metrik 2 kali 2, buka kurung metrik 2 kali 2, inverse 3, inverse underscore metrik 3 kali 3, inverse 5 kali 5, menggunakan inverse metrik 5 kali 5. Nah, di sini di rounded juga sama kayak seperti tadi nomor 2. Rounded ini untuk mencari angka belakang komanya itu kita yang mau untuk beberapa angka belakang koma itu bisa lebih dari 3, lebih dari 4. Kalau kita sini menggunakan 2 di belakang komanya. Kalau kita jalanin akan lihat begini. Metrik 2 kali 2 1 2 3 4 yaitu min 2 1 1,5 dan 0,5. Apakah benar? Kita akan coba di simbol lab 1 2 3 4. Dan hasilnya min 2 1 1,5 dan min 0,5 sama. Untuk metrik 3 kali 3 1 2 10 4 2 6 6 8 17. Kita cari di simbol lab apakah benar jawabannya. Dan hasilnya 7/61 itu hasilnya 0,11. 23/61 itu hasilnya 0,38. Min 4/61 itu min 0,07. Dan min 16/61 itu hasilnya min 0,26. Min 43/122 itu hasilnya min 0,35 dan seterusnya. Ternyata hasilnya sama. Selanjutnya kita akan cari metrik 5 kali 5 ini 2 3 5 4 3 dan akhirannya itu 45 5 1 3. Kita lihat di simbol labnya hasilnya adalah min 7 33 min 2 min 20 dan min 5. Kita lihat sama. Nah, ini jawaban dari nomor 3. Untuk nomor 4, selanjutnya kita akan melakukan nomor 4. Buktikan metrik berikut ini tidak memiliki inverse. Inverse itu dengan metrik 1 2 2 4 yaitu dengan order 2 kali 2. Di sini sudah kita buat. Kita akan buat programnya, yaitu dengan nomor 4. Pertama itu kita buat import numpy snp. Selanjutnya A sama dengan np array buka kurung 1,2 dan 2,4. Kita akan coba terus det A sama dengan np linalk titik det itu A. If jika det A det A ini sama dengan 0,
maka print metrik A memiliki inverse. Dan jika salah, print metrik A tidak memiliki inverse. Nah, ternyata dari metrik 1, 2, dan 24 ini dengan order 2x2 ini tidak memiliki inverse. Kita akan lihat di simbolnya apakah benar. Nah, ternyata benar, metrik I singular, yaitu metrik ini tidak memiliki inverse. Nah, hasil sama. Nah, segitu dulu dari Fikri Fitra Ramadhani dengan NIM 2211022277. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kita akan lempar ke Zaru untuk nomor 5-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarul Alam dari kelas 10 Ki dengan NIM akhir 280. Di sini saya akan mengerjakan untuk soal yang nomor 5678 menggunakan simulasi Python dan juga akan dicocokkan dengan simulasi. Langsung saja untuk yang nomor 5. Di sini kita disuruh untuk menghitung operasi matriks yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, kalian dan juga transpose dari inverse matrik. Langsung saja untuk yang nomor 5. Jadi saya sudah memiliki kodenya. Ya, di sini saya sudah membuat yang kodenya. Ini untuk matriks pertama, matriks 1 NPRI ini untuk membuat matriks pertama dengan indeks 1, 2, 3, 4. Lalu matriks 2 dengan ini ordernya 2 kali 2 semua ya, 1 ini 1 2 ini 1 4 1 2. Lalu transpose matriks NP transpose matriks ini untuk mengubah nilai matriks ini dijadikan transpose. Lalu untuk inverse matriks ini untuk mengubah nilai matriks 4 ya dijadikan inverse. Oh iya, untuk soalnya itu seperti ini nomor. Nah, untuk soalnya itu seperti ini. A transpose plus B C kurang D inverse lalu dikali. Lalu untuk ini resultnya itu transpose matriks 1 akan ditambah dengan matriks 2 lalu matriks 3 dikurang dengan matriks inverse matriks 4 lalu dikali. Lalu ini print result untuk memanggil result sebelumnya. Jadi bisa kita run. Ya, di sini sudah ada hasilnya. Ini untuk hasil dari inverse matriks keempat. Inverse ini satu-satu. Lalu untuk transfer dari matriks pertamanya ini. Lalu ini untuk hasil akhiran. Kita bisa cek di semua lab apakah hasilnya betul atau tidak. Untuk dari yang ini ya, inverse matriks keempat ya. Inverse 0111.
hasilnya ini 1110 sama. Lalu untuk transpos dari matriks yang pertama, satu dua tiga dua empat, itu pun hasilnya sama. Lalu untuk hasil akhirnya itu kita akan menjumlahkan matriks ini dan ini, lalu mengurangi matriks ini, lalu dikalikan, dan ya hasilnya akan seperti ini. Dot diantara yang tadi ditambah dan dikurang, nilainya 8, 10, 12, 15. Ya, nilainya sama ya untuk yang nomor 5. Yang nomor 5 selesai. Kita lanjut untuk yang nomor 6. Nomor 6 ini saya akan mencoba membuat sendiri dengan menggunakan catatan tentu. Untuk yang nomor 6 itu kita disuruh membuat solusi SPL kemudian dengan soalnya yang seperti ini. X Y sama dengan 7, 5x plus sama dengan 3. Sini saya akan membuat koefisien yang pertamanya. Jadi 5 sama 2. Sudah, kita akan membuat untuk koefisien nilai keduanya. Koefisien 2 itu berapa? 7 sama 3. Untuk koefisien 2 lalu untuk menyelesaikan SPL itu menentukan NP. Lalu kita membuat namanya variabel baru untuk hasilnya. Jadi kita bisa memanggil hasilnya dengan print.
hasilnya itu ini ya, 3,6 dengan min 7, sekian. Kita coba cocokkan dengan Simbolab lagi. Kalau di Simolab kan 11/3 dan 23/7 itu hasilnya sama ya. Iya, 11/3 itu 3,6, 23/7 itu min ya, min 23/7 itu juga min 7, sekian yang benar. Lalu untuk yang nomor 7, saya juga akan membuat kuningannya. Untuk nomor 7 ini kita disuruh menghitung perkalian dot dari dua vektor 5 kali 1 begini, itu ada 2 5 kali 1, lalu perkalian cross dari vektor boleh 3 kali 3, lalu 6 dari 4 kali 1, ini cross 3 kali 3. Oh, sebentar, ada. Ya, lanjut untuk yang nomor 7. Di sini tadi kita akan membuat vektor 5 kali 1 2 yang dibuatkan dot. Jadi kita akan buat vektor yang klasik. Untuk vektornya konsep yang pertama, kita buat yang berikutnya. Lalu kita akan melakukan dot dari nilai vektor ini itu np dot sama dari A tambah B. Lalu kita bisa memanggil nilai dot itu menggunakan print yang akan dipakai. Untuk nilai dotnya 208. Dan kita cek di Simolab. Lalu yang kedua kita perkalian cross 3 kali 3. Selanjutnya kita akan membuat vektor lagi, C aja. Tiga kali 3. Lalu
menghitung fungsi crossnya kita menggunakan namanya fungsi itu. Cross menggunakan MP cross. Jadi bisa kita panggil aja nilai cross nilai 35. Nah itu untuk yang terakhir itu kita disuruh norm vektor kali 1. Jadi kita buat vektor lagi ya. Kali 1. Fungsi untuk panggilnya itu norm nilai norm nilai vektor vektornya ini nilai vektor ya. Ini fungsi untuk menghitung nilai norm. Lalu bisa kita panggil aja nilai normnya menggunakan print. Kisaran ke 7,87 208. Kita coba ya agar tidak kelamaan, tadi saya sudah mencobanya. Untuk yang apa nih menghitung dot 5 kali 1 sudah benar ya 208 sama 208. Lalu untuk yang cross 3 kali 3 sama 357. Ini akar 62 itu nilainya sama ya 7,87 sama. Lanjut untuk ke yang nomor 8. Sini saya sudah ada kodenya. Ini nomor 8 kita disuruh
mencari nilai eigen dan nilai faktor eigen dari 3 kali 3 dan 5 kali 5. Yang nomor 8 ini kita menginisiasi membuat matriks yang 3 kali 3 terlebih dahulu. Lalu di sini NP-Linoc untuk menghitung nilai eigen dari matriks yang A ini 3 kali 3, nilai eigen dan faktor eigen untuk yang ini. Lalu print ini untuk memanggil nilai eigen dan nilai faktor eigennya. Sebenarnya cukup seperti ini ya, sudah cukup untuk mendapatkan faktor eigen dan nilai eigennya. Lalu yang B ini kita membuat vektor 5 kali 5. Jadi saya membuatnya H0-nya di sisi-sisi agar terlihat lebih mudah saja. Sama juga ini NP Linoc untuk menghitung nilai faktor eigen dan nilai eigennya dari nilai B ini. Jadi print nanti akan memanggil lagi nilai B eigen yang sudah dihitung di sini, lalu di sini untuk memanggil vektor eigen yang sudah dihitung. Kita bisa harap nilainya ini ya 8, 3, 6, 1, 6, 6, 6. Kita bisa coba di ini simbolnya. Tadi vektor matriks eigen value eigen yang 3 kali 3 tadi 3 kali 3 nya kali 3 nya berapa tadi? Delapan 36. Ya hasilnya juga sama ya 8, 6, 3, 6 dari nilai eigen dari matriks A-nya. Lalu kita mencoba untuk yang faktor eigennya ya. Back dulu. Kita ke eigennya.
Ya, hasilnya seperti ini ya. Solusinya itu mungkin agak sedikit berbeda dari yang sini. Mungkin karena algoritma dari Simulabnya berbeda dengan algoritma yang di eh, Python compilernya ya. Eh, kita coba untuk yang eh, apa tuh yang 5 kali 5-nya ya. Value 5 kali 5, 5 kali 5 di sini 8, 49 menjadi 3. Ini untuk nilai bibit value-nya. Yang hasilnya sama 84. 84 dan 9 juga. Lalu kita coba dengan vectorizer-nya. Ke 0, cek. Isinya pun agak berbeda juga ya. Itu, kalau menurut saya itu mungkin karena algoritma dari Simulab-nya berbeda dengan Python compilernya. Ya mungkin itu saja dari saya untuk mengerjakan tugas nomor 5 sampai 8. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.